Maaf tadi masih off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan Bapak sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya mendapat kehormatan untuk menjadi moderator pada Green Talk panel kedua hari ini ya. Sudah siang menjelang sore, jadi mungkin energi sudah rendah, tapi saya harapkan tetap semangatnya tinggi untuk mendengarkan, mengikuti diskusi yang akan menarik dengan topik membangun sinergi kebijakan dan insentif keuangan untuk investasi hijau. Jadi dari tadi kita mendengar ada kata sinergi ya, tadi sesi pertama juga panel pertama judulnya ada sinergi dan juga sekarang sinergi. Mungkin saya ingin mengaitkan dengan tema dari AIGIS yang kedua ini. Memang temanya adalah untuk memperkuat ekosistem ya. Tadi di awal mungkin Ibu dan Bapak yang baru hadir di sesi siang ini ya, pada pembukaan Bapak Menteri Perindustrian mengingatkan bahwa kita ini menjadi menuju emisi nol bersih di sektor industri pada tahun 2050 merupakan tanggung jawab bersama. Dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk memastikan sinergi dari ekosistem ini. Baik, untuk diskusi ini sudah hadir di tengah kita panel yang terdiri dari perwakilan dari Otoritas Keuangan, Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan. Saya panggil ke atas panggung Bapak Robi Fadilah, Direktur Industri Perdagangan dan Peningkatan Investasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Silakan Pak. Beri tepuk tangannya, ya. Kemudian yang kedua saya ingin panggil juga ke atas panggung Bapak Rizky Aulia Rahman, analis kebijakan ahli muda dari Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan. Terima kasih, silakan Pak. Berikutnya yang ingin saya panggil ke atas panggung adalah Bapak Kurniawan Agung, Kepala Grup Ekonomi Keuangan Hijau dari Bank Indonesia. Silakan Pak. Yang terakhir tapi tak kalah pentingnya adalah Bapak Joko Siwanto ya Pak Siswanto ya, dari Ketua Direktorat Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Baik, selamat sore Bapak-Bapak, masih segar ya Pak ya, langsung dari kantor. Tadi tidak menghadiri acara pembukaan ya, mungkin saya sedikit saja menarik dari yang disampaikan pada pembukaan, bahwa Pak Menteri Perindustrian menekankan kita tidak lagi mengadukan ya, mempertentangkan antara pertumbuhan dengan ekonomi hijau. Nah, tadi juga sebelumnya kita mendengarkan di panel yang pertama mengenai bahwa industri hijau itu adalah peluang, bukan risiko, bukan ancaman gitu. Jadi kita sudah mendengarkan nada-nada yang optimistis ya, tapi sekarang kita ingin juga mendengarkan pandangan dari Bapak-bapak yang mewakili otoritas yang menangani ekonomi dan keuangan kita. Kalau kita bicara mengenai sinergi dan ekosistem, industri walaupun punya teknologinya, ya, punya sumber daya manusianya, tidak bisa melaksanakan industrialisasi hijau tanpa dukungan keuangan, juga tanpa ekonomi yang kuat. Nah, mungkin saya ingin memulai dari Pak Robi Fadilah ya Pak, dari Bappenas.
Bappenas merupakan kementerian memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan. Nah, kalau kita ingin sinergi, ingin kuat ekosistem, harus dari awal ya Pak, dari mulai perencanaan. Di Bappenas bagaimana memastikan perencanaan pembangunan itu sinkron Pak dengan kebijakan fiskal, juga kebijakan yang terkait moneter, regulasi keuangan agar kita bisa mencapai target-target yang tadi disebutkan juga sebelumnya ya. Kita tadi yang belum disebutkan mungkin sebenarnya target ekonomi, pertumbuhan ekonomi 8% Pak. 8%, kemudian emisi nol bersih 2050 di industri, 2060 atau lebih awal di seluruh sektor. Nah, banyak sekali. Jadi kalau tidak diurus dari perencanaan nanti berantakan. Boleh dijelaskan Pak? Baik, terima kasih Bu Susanti, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi menarik pertanyaannya. Dalam perencanaan memang kita mengacu pada dokumen perencanaan yang telah kami keluarkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita punya rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Itu menuju Indonesia Emas nanti 2045. Kemudian turunan dari perencanaan 20 tahun itu kita punya RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Nah, terkait dengan tadi yang Ibu sampaikan sinergi ya untuk pendanaan biru. Jadi langkah kita dalam mengembangkan industri ini secara global ya sebelum kita masuk ke industri hijau, kita punya kerangka pengembangan kebijakan industrialisasi. Abbreviationnya industri hebat ya. Hebat itu singkatan dari H-nya itu hilirisasi. Jadi kita bagaimana mengembangkan industri untuk beberapa komoditas yang menjadi salah satu prioritas dalam hilirisasi kebijakan pemerintah. Kemudian ekspor oriented, jadi semua pengembangan produk dan juga hilirisasi industri yang kita kembangkan itu berorientasi ekspor. B-nya bermitra, jadi antara IKM atau industri kecil menengah itu menjadi supporting untuk industri besar. Aglomerasi kita mengembangkan bagaimana kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Nah T-nya ini yang hebat, adalah transisi. Jadi kita dalam 5 tahun ke depan sudah mulai meletakkan ekosistem untuk beralih menuju industri hijau. Jadi ada shifting dari industri brown industry to green industry. Nah di RPJMN 2025-2029 itu ada prioritas nasional yang kedua. Nah jadi sebenarnya masuk, ada ekonomi sirkular, ekonomi hijau, dan ekonomi biru di dalamnya. Di bawahnya ini kita drilling lagi, kalau nanti Bapak Ibu ada kesempatan untuk membaca dokumen perencanaan, itu ada program prioritas nomor 15 terkait ekosistem sirkular dan juga ada program prioritas nomor 19 terkait pembangunan rendah karbon. Tadi Bu Susanti menyampaikan kita pertumbuhan 8% itu untuk 5 tahun pertumbuhan ekonomi. Nah ini ada yang lebih mengejutkan lagi nih, ada indikator yang drilling lagi kalau di bawah PP 15 itu bagaimana jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi, ada 200 perusahaan nanti di tahun 2029. Kemudian ada juga rasio yang nanti 15% di rasio yang material sirkular yang digunakan adalah 15%. Di bawah PP nomor 19 itu juga ada indikator terkait dengan penurunan gas rumah kaca. Jadi ini menjadi target pemerintah yang dicapai bukan dari pemerintah sebenarnya, dari para pelaku usaha. Karena bagaimanapun nanti ujung tombak dari semua ini adalah dari pelaku usaha yang dan sebagainya. Nah tadi kalau yes. Industri hebat ini konsepnya melibatkan berapa kementerian kalau boleh tahu? Jadi karena tadi saya lihat kan ada hilirisasi, itu kan dari hulu ke hilir ya Pak ya. Jadi ini industri not necessarily that is a part of the Kementerian Industri di sini. Jadi semua yang terkait. Jadi mulai dari tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja ada di dalamnya. Kemudian terkait kalau hilirisasinya adalah produk pangan dan perikanan, pertanian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi memang banyak yang terlibat di sana dan juga tentu saja. Oke, jadi ini maksudnya untuk bukan manufaktur aja ya? Ini semua. It's in general, yes. Okay.
Dan tadi kalau terkait dengan bagaimana keterkaitannya dengan fiskal, kita ada beberapa regulasi sebenarnya yang sudah kita implementasikan mulai dari tax allowance, kemudian income tax, sampai juga yang terakhir saya mencatat ada subsidi motor listrik yang 2 tahun lalu itu sempat heboh dan sampai sekarang juga masih diimplementasikan ya. Jadi bagaimana sebenarnya secara fiskal itu sudah ada, namun ya trigger. Nah ini dia, yang ini mungkin yang perlu nanti kita pikirkan bersama bagaimana trigger agar investasi hijau untuk industri hijau itu bisa masuk seperti apa yang diperlukan. Nah nanti ini bapak-bapak di sini ada dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dari OJK nanti mungkin bisa menjelaskan lebih jauh terkait dengan hal ini. Mungkin itu Bu Santi. Baik Pak, ini tadi dari sisi perencanaannya, tadi kita sudah mendengarkan bahwa di antara industri dengan energi, ESDM, dan juga KLH saja itu sudah ada beberapa yang perlu diperkuat gitu ya Pak ya. Nah ini kalau di Bappenas sendiri, tadi yang saya ingin tanyakan, apa mekanismenya untuk memastikan ada koordinasi yang terkait dengan industri, hal-hal yang menyangkut keuangan, fiskal. Jadi misalnya industri membutuhkan insentif, ya, insentif fiskal. Peran Bappenas sendiri untuk memastikan kalau nanti ada diberikan gitu ya, itu tidak melenceng dari yang sudah dimasukkan dalam perencanaan pembangunan, itu bagaimana Pak? Jadi gini, kami adalah pada tingkatan perencanaan. Jadi nanti ada peran serta kementerian, lembaga dan yang terkait pada tingkat implementasi untuk melakukan pengendalian, evaluasi dan monitoring. Dalam perencanaan kita semua berbasis pada kajian, pada forecasting, pada permodelan gitu. Jadi kita berdasarkan data. Jadi memang kalau di perencanaan bermainnya pada data. Jadi berdasarkan data memang ini adalah kebutuhan bagi industri untuk mereka mengembangkan ekosistem hijau. Ini adalah beberapa insentif. Namun seberapa efektif dan efisien insentif tersebut nanti bisa mendriling, terutama untuk mengejar net zero emission 2050 ya Bu. Nah ini yang teman-teman di kementerian lembaga teknis yang terkait, nah ini akan memberikan feedback masuk dan melakukan implementasi. Dan dari dokumen perencanaan itu semuanya nanti akan diterjemahkan dalam rencana kerja dari masing-masing kementerian lembaga. Okay. Jadi nanti mereka akan mendetailkan bagaimana langkah-langkah tersebut yang tadi Ibu Susanti sampaikan gitu. Seperti apa nanti, nah itu semua nanti diterjemahkan oleh kementerian lembaga yang teknis yang terkait. Jadi seperti itu. Makasih, mungkin supaya bukan hanya urut tempat duduk ya, tapi saya masih berkaitan dengan ini, saya ingin bertanya ke Pak Robi. Pak Rizky, Pak Rizky penggantinya dari Pak Robi. Jadi kalau ini kan sering kita mendengarkan bahwa tidak cukup industri melakukan upayanya dengan modalnya sendiri ya. Seringkali membutuhkan insentif dari pemerintah. Nah sejauh ini insentif fiskal untuk industri, pertama sebenarnya mau nanya masih ada nggak sih Pak? Soalnya APBN katanya digencet habis gitu. Nah ini katanya mau dipotong lagi gitu. Jadi tadi kita mendengar nada-nada optimis ya sejak pagi. Nah sekarang saya ingin tanya, sebetulnya kalau karena mungkin tidak semua industri membutuhkan insentif, tapi ada memang yang sangat-sangat memerlukannya. Nah itu masih ada nggak? Dan kalau secara umum sebetulnya apa upaya dari Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa target-target emissional bersih termasuk di sektor industri ini bisa tercapai dan sambil kita juga mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Terima kasih. Dari sisi fiskalnya terutama. Terima kasih Ibu Santi. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Pertanyaan sangat menarik sekali. Jadi kalau dari Kementerian Keuangan, kami memandang bahwa insentif fiskal ini sangat berperan untuk proses transformasi menuju ekonomi hijau. Dari segi peraturan atau regulasi-regulasi terkait existing untuk instrumen fiskal, ini masih ada Bu. Ini kami ingin menegaskan bahwa masih ada tuh Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya, catat. Jadi yang pertama yang terkait dengan tax holiday, ini untuk pengurangan PPh badan sebesar 100% selama 20 tahun. Ini untuk industri pioner manufaktur termasuk kendaraan bermotor dan komponen utamanya. Ini tax holiday ini penting sekali untuk menjaga
untuk menjaga keberlangsungan dari ekosistem dari kendaraan. Dan Kementerian Keuangan juga memandang bahwa untuk industri kendaraan listrik ini sangat perlu untuk didorong lebih maju. Yang kedua, tax allowance. Tax allowance ini sifatnya adalah insentif untuk fasilitas PPH pada industri tertentu, termasuk untuk pertambangan nikel, industri batu baterai, dan kendaraan bermotor. Kemudian selanjutnya ada super tax deduction atau pengurangan pajak super, ini untuk pendidikan vokasi dan research and development. Jadi ketika memanfaatkan insentif perpajakan tersebut, misalkan ada industri yang mengklaim mereka mengeluarkan sebesar 1 miliar untuk R&D, maka sebesar 1 miliar itu kemudian dikalikan 2 menjadi 2 miliar, ini dapat diklaim sebagai pengurang pajak. Ini adalah salah satu bentuk super tax deduction tersebut. Kemudian ada pembebasan biaya masuk, ini untuk penanaman modal. Dan terutama untuk pengembangan industri pembangkit tenaga listrik. Selain itu memang perlu diakui bahwa untuk insentif fiskal ini kita harus compete dengan agenda pembangunan nasional, di mana fungsi APBN ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, kemudian untuk menciptakan stabilitas makroekonomi dan menjaga kesinambungan pembangunan. Ketika pemerintah mengalokasikan insentif fiskal, ini artinya kan ada foregone revenue di dalamnya. Namun pemerintah dalam hal ini juga mempertimbangkan bagaimana multiplier efek dari adanya insentif fiskal itu, terus kemudian bagaimana dampaknya terhadap industri di dalamnya. Ya, saya bertanya soal itu Pak. Tadi yang terkait dengan EV itu lumayan banyak ya. Iya. Apakah ada assessment, evaluasi dari Kementerian Keuangan mengenai efektivitasnya? Dan kadang-kadang bahkan gini, ada peraturannya tapi kemudian untuk memanfaatkan insentif fiskal itu enggak mudah. Ini pengalaman saya memanfaatkan insentif fiskal untuk filantropi ya, ribet. Jadi, nah itu ada evaluasinya enggak Pak? Karena yang saya tahu misalnya tentang ke motor ya, itu katanya masih menggantung Pak. Jadi makanya banyak orang belum wait and see gitu, menunggu kepastian sebetulnya ini insentifnya masih ada nggak sih gitu. Oh iya. Terima kasih Bu. Jadi yang terkait dengan insentif, ini kalau tidak salah yang untuk motor listrik ya Bu ya? Iya, motor listrik terutama tuh yang motor listrik. Banyak meragukan ini masih hidup atau enggak gitu. Iya. Jadi kalau untuk yang motor listrik ini kan skemanya kan masuknya di belanja KL Ibu. Jadi sifatnya berbeda dengan nature-nya insentif fiskal lainnya, di mana di situ sifatnya adalah foregone revenue. Kalau ini masuknya di belanja KL, kementerian atau lembaga. Dalam hal ini otomatis mekanisme penganggarannya tergantung KL tersebut dan mekanisme evaluasinya juga di kementerian lembaga tersebut. Dalam hal ini di Kementerian Perindustrian. Apakah kalau misalnya anggaran kementerian itu dipotong itu akan terdampak Pak? Ini pertanyaan saya agak langsung aja. Soalnya saya ngeri juga yang banyak dipotong-potong itu, wah kalau insentifnya melalui KL, belanja KL kena dong. Ini tergantung dari mekanisme di kementerian lembaga Bu. Otomatis kementerian lembaga kan juga punya agenda-agenda prioritas, mana yang perlu dipertahankan jumlah anggarannya, mana yang perlu dipotong. Jadi ini jadi kalau industri mau minta berarti ngetok pintunya bukan ngetok pintu Kementerian Keuangan maksudnya. Jadi harus ngetok pintunya ke kementerian terkaitnya gitu. Kementerian terkait Bu. Jadi dapat kami jelaskan untuk mekanisme dari insentif fiskal itu Bu. Jadi biasanya dari asosiasi industri biasanya mereka meminta kepada KL sebagai pembina. Yeah. Dalam hal ini misalkan Kementerian Perindustrian, dalam hal ini kemudian Kementerian Perindustrian melakukan audiensi dengan kami dulu di BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Di situ dulu ada namanya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. Kalau saat ini
menjadi Direktorat Jenderal Strategi dan Ekonomi Fiskal. Di situ ada Direktorat Strategi Perpajakan. Di situ termasuk dengan mekanisme-mekanisme insentif fiskal tersebut, Bu. Jadi ada ada pembahasan antar KL apakah insentif ini masih diperlukan atau perlu diperluas atau seperti apa, tergantung mekanisme antar KL tersebut, Bu, nantinya. Baik. Boleh satu lagi ya Pak, ini kan tadi sudah dipaparkan mengenai insentif fiskal. Kalau untuk industri tumbuh itu juga perlu ada bantuan dari sisi demand ya Pak. Nah, salah satu yang sering diungkapkan sebagai bentuk yang potentially sangat efektif adalah mewajibkan misalnya dalam pengadaan barang gitu, harus barang-barang yang memenuhi standar-standar keberlanjutan gitu. Nah, itu ada upaya ke arah situ Pak dari Kementerian Keuangan? Baik, non fiskalnya gitu ya. Iya, kalau dari Kementerian Keuangan ini kan kita memang tidak bisa dilepaskan dari instrumen fiskal di dalamnya, di mana di situ ada instrumen penerimaan, instrumen pengeluaran, dan instrumen pembiayaan. Yang pertama terkait dengan penerimaan, di situ hubungannya sama foregone revenue atau insentif fiskal itu tadi, Bu. Kemudian yang terkait dengan sisi pengeluaran, ini ada sisi belanja di dalamnya, termasuk belanja-belanja kementerian lembaga, dan ini ada hubungannya juga dengan climate budget tagging yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, di mana mulai tahun 2016 di Kementerian Keuangan melakukan tagging terhadap aktivitas-aktivitas mitigasi dan adaptasi yang terkait dengan aksi perubahan iklim itu. Sampai dengan saat ini kita hanya mampu menyediakan sekitar 13% dari kebutuhan untuk anggaran mitigasi. Dari climate budget tagging itu kemudian dikembangkan ke arah pembiayaan, di mana aksi-aksi mitigasi dan adaptasi itu arahnya dibuat sebagai underlying untuk surat utang atau bond, di mana ada green suku, ada SDGs bond dan sebagainya. Yang terkait pengembangan ke dalamnya, pengembangan lebih luas nantinya, termasuk Ibu Santi tadi sampaikan, apakah ada mekanisme untuk mewajibkan pengadaan barang dan terutama oleh pemerintah. Terutama oleh pemerintah. Public procurement. Jadi sepengetahuan kami, Bu, untuk yang masalah pengaturan pengadaan barang dan jasa, ini ada lembaga LKPP, Bu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Ini untuk mekanismenya mungkin tapi tidak bisa dibuat mandatory gitu Pak sama Ditjen Anggaran. Kalau saat ini belum ada, Bu, untuk mengarah menjadi mandatory. Namun kita kan perlu mempertimbangkan ketika ini dibikin mandatory, kita perlu mempertimbangkan bagaimana supply chain terhadap barang tersebut. Apakah nantinya hanya dapat dipenuhi oleh produsen luar negeri? Ini kan kita juga perlu mempertimbangkan industri dalam negeri untuk meminta tersebut. Terus kemudian bisa aja memang untuk pengadaan barang yang hijau itu tadi ada kemungkinan lebih mahal dibanding yang barang yang konvensional. Ini mungkin bisa diatur di LKPP tersebut sampai seberapa besar barang yang dalam tanda kutip hijau ini lebih bisa diterima menjadi lebih mahal. Mungkin baik. Itu, Bu. Makasih Pak Rizky. Saya ingin beralih ke Pak Kurniawan Agung dari Bank Indonesia. Bank Indonesia otoritas moneter ya Pak, sering orang berpikir hanya untuk menjaga stabilitas, tapi sebetulnya juga untuk mendorong pertumbuhan juga ya Pak. Meskipun yang ditangani lebih di tataran makro ya Pak, sebetulnya apa dukungan Bank Indonesia untuk mendorong agar
industri kita bisa berdaya saing. Berdaya saingnya itu karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, efisien, kemudian juga menghasilkan karbon yang rendah gitu. Silakan Pak. Atau ekonomi hijau secara keseluruhan ya Pak. Ya, terima kasih Bu Santi, Bapak Ibu sekalian. Jadi juga terima kasih atas undangannya kepada Bank Indonesia untuk turut hadir di sore hari ini. Pertama, bisa kita tekankan bahwa resiko iklim itu bukan resiko masa depan, tapi itu resiko yang sudah kita hadapin, bahkan sejak beberapa tahun kemarin. Dulu nggak pernah ada rasanya di bulan Agustus ini hujan kencang gitu ya, sekarang hujan yang tiap di hari luar pula musim, Pak. tiap hari pula. Januari pindah ke Ya, Agustus. Tingkat ketinggian banjir dan ombak di laut juga semakin tinggi. Kekeringan juga melanda di berbagai negara, juga angin topan yang dulu jarang terjadi sekarang menjadi lebih sering. Itu karena seperti itu. Nah itu juga kenapa kemudian Bank Indonesia sebagai central bank itu ikut serta mendukung atau mendorong ekonomi berkelanjutan ini. Karena pertama dari sisi resiko fisik dan resiko transisinya sendiri. Dari risiko fisik tadi yang saya sampaikan dengan intensitas banjir yang lebih sering, kemudian das hujan yang lebih tinggi, menyebabkan memang ada potensi gagal panen dan kerusakan pangan. Inilah kenapa terkait dengan mandat kami untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi tadi, karena dengan adanya panen yang rusak, kerusakan pangan juga misalnya banjir ada distribusinya menjadi rusak, maka harga-harga akan naik. Nah itu menjadi terkait dengan kami. Dan dampaknya apa secara moneter tentu tadi volatile food ya, harga beras, harga cabai, harga hortikultura menjadi tinggi, dan itu tentunya perlu direspon dari sisi kebijakan moneternya. Kemudian dari sisi stabilitas sistem keuangan, ini juga kami bersama dengan Pak Joko di OJK sama-sama tadi bagaimana ini ada potensi peningkatan risiko kredit. Karena sektor ini menjadi rentan yang mungkin dulunya agunannya ada, karena kena banjir jadi hilang. Mobilnya dulu utuh, sekarang kena banjir jadi rusak. Itu otomatis nilainya akan turun. Nah kemudian dari risiko transisi sendiri. Risiko transisi tadi kalau misalnya kita tiba-tiba nih sebagai bangsa stop, nggak boleh lagi pembiayaan selain hijau. Itu juga ada risikonya. Karena ada rigiditas untuk kredit yang di luar hijau, kemudian juga risiko eksternal karena ekspornya mungkin jadi dibatasin. Dan itu mungkin beberapa di antara yang hadir di sini juga merasakan bahwa industri itu kalau ekspor dulu lebih gampang. Sekarang ditanya-tanya macam-macam, sertifikasinya udah ada belum? Izinnya ada enggak? Nanti kalau enggak kena carbon tax, kena berbagai hambatan lain yang dilakukan itu. Bahkan beberapa yang kenalan saya menyampaikan sekarang itu ditanya kalau mau pesen ditanya dulu. Udah ada transisi hijaunya nggak ke depan. Kalau misalnya nggak ada sama sekali, saya pesan tempat lain dulu. Nah mungkin nanti juga Bapak Ibu yang hadir bisa. Jadi itu menegaskan bahwa Bank Indonesia sebagai yang memantau risiko sistemik ya Pak, betul, itu juga sudah melihat bahwa urusan industri ini akan punya pengaruh ya. Kepada risiko sistemik terutama ekonomi kita, betul, gitu ya Pak. Ya tadi dari sisi pembiayaan juga di data yang kami peroleh memang sekarang itu cenderung untuk pembiayaan brown sektor di Indonesia itu dari luar semakin sulit. Apalagi dari Eropa, dari Jepang dan beberapa negara yang sudah lebih maju ke arah green ini menjadi lebih sulit sehingga beberapa beralih ke perbankan dalam negeri. Dan perbankan dalam negeri pun itu sekarang cenderung jangka waktunya menjadi lebih pendek. Jadi data yang kami peroleh itu kelihatan bahwa dulu itu misalnya kredit itu investasi mungkin bisa lebih panjang. Tapi sekarang untuk sektor di luar green itu menjadi lebih pendek. Ini karena mungkin perbankan juga sudah antisipasi nih ya, berkat OJK mungkin juga minta untuk mungkin yang ini nanti kalau transisinya tambah jalan, otomatis nggak bisa semakin terlalu panjang seperti zaman dulu-dulu gitu ya, itu menjadi ini. Nah kemudian Bu, tadi terkait dengan apa yang kita lakukan, ini mungkin barangkali di halaman 11 kami ada beberapa insentif Bu. Dari sisi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, di mana untuk pembiayaan hijau ini kami berikan insentif sebesar 0,5% dari kewajibannya. Itu kalau diuangkan setara dengan 35 triliun. Dan harapannya dengan insentif hijau ini, perbankan tadi bisa memberikan pricing kepada pembiayaan hijau yang lebih murah. Boleh mungkin dijelaskan sedikit untuk yang tidak paham, karena kalau Bank Indonesia makro ya Pak ya. Jadi sekarang kalau untuk perbankan kan ada OJK ya Pak. Yeah. Itu kalau yang tadi Bapak sebutkan itu peraturannya yang kemudian diimplementasikan
langsung oleh lembaga keuangan ya Pak. Betul. Jadi Dan nanti diawasi oleh OJK begitu. Betul. Oke. Jadi sejak ada pengalihan sebagian tugas BI kepada OJK, memang kami menerima mandatnya dari bidang moneter, sistem pembayaran sama makroprudensial. Jadi makroprudensialnya tetap di BI, sementara mikroprudensialnya pindah ke tempatnya Pak Joko di OJK gitu ya. Dan memang terkait dengan kewenangan kami di makroprudensial ini menjadikan kami masih menggunakan perbankan sebagai katalisator. Jadi untuk mendorong ini kan nggak mungkin misalnya BI berhubungan langsung dengan korporasi-korporasi. Sehingga BI adalah memberikan insentifnya kepada perbankan. Nah perbankan yang memberikan kredit tadi, kalau ada insentifnya ini harapannya pricingnya menjadi lebih murah. Jadi kalau misalnya yang nggak hijau itu mungkin berapa, misalnya sekarang pricingnya mungkin ada 9%. Nah mungkin bisa lebih murah dibanding itu biaya kreditnya. Nah kemudian juga rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. Jadi kalau untuk kredit kepada UMKM maupun korporasi perbankan yang menyalurkan kepada UMKM itu kalau mungkin nggak semuanya ahli. Mungkin semacam beberapa bank himbara yang memang dia dari dulunya memang masuk spesialis ke UMKM mudah, tapi beberapa bank asing mungkin susah. Beberapa bank swasta mungkin nggak main ke sana. Sulitnya bisa dijelaskan kenapa Pak? Nah, memang ini risk appetite-nya. Jadi risk appetite-nya beberapa bank memang mungkin ke nasabah-nasabah corporate, ke nasabah-nasabah yang cenderung menengah atas. Sementara untuk kita itu ada kewajiban rasio pembiayaan inklusif makroprudensial di mana secara agregat industri perbankan paling enggak harus minimal 30%. Dan bagi bank-bank yang tadi yang enggak mainnya ke sana, ya dia bisa beli obligasi hijau sebagai menutup kewajiban rasio RPIM-nya tadi Bu. Jadi seperti itu. Artinya di sini inklusif itu juga artinya sekaligus kami mendorong hijaunya gitu ya. Yang kami lakukan seperti itu. Jadi itu. Sekarang ini kan kita Pak dalam kondisi ekonomi yang lumayan tidak stabil ya Pak, di internasional maupun di domestik banyak tekanan gitu. Dulu mungkin ketika kita ada krisis ya kita masih bisa berharap dari luar gitu ya, kalau enggak ke barat ke timur. Nah kalau dalam kondisi seperti ini apa upaya BI Pak untuk membantu industri terutama memiliki pilihan-pilihan terkait baik untuk aksesnya ataupun setidaknya bukan setidaknya justru kadang lebih penting ya mengurangi risiko sistemik gitu Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang dengan kondisi sekarang yang globalnya masih belum menentu, dinamikanya masih tinggi, mau nggak mau memang kita harus juga memperkuat fondasi yang ada di diri kita sendiri secara domestik gitu ya. Nah kita salah satunya yang mengenai UMKM. UMKM juga kami mungkin ada di halaman berikutnya, kita juga dorong UMKM ini karena memang sebagai backbone ekonomi kita, di mana paling enggak kontribusi terhadap PDB hampir sekitar 60-an%. Penyerapan tenaga kerja mungkin hampir 90%. Dan juga kita dorong UMKM ini untuk juga main ke hijau. Karena mungkin ada juga UMKM yang kemudian ke ekspor gitu ya. Dan di sini kita sudah mengeluarkan pedoman UMKM hijau ini, kita bagi menjadi eco adapter, eco entrepreneur, dan eco inovator. Dan dari binaan kita Bu, ini ada sekitar 538 UMKM ini, kita dapat peroleh data sekitar 30%-nya itu sudah masuk ke eco adapter. Dan harapannya dari eco adapter nanti bisa naik ke entrepreneur, bisa naik ke inovator. Dan ini untuk binaan ini kita katakanlah melakukan pembinaan secara end to end. Jadi juga melakukan pendampingan Bu untuk memastikan mereka tuh bisa naik kelas. Jadi bisa secara kelembagaannya kuat, mereka juga terhubung dengan lembaga keuangan, mereka juga terhubung dengan menguasai payment system dan juga ekspor. Iya, mungkin nanti boleh dijawab juga oleh yang lain, tapi saya mau ke Pak Agung dulu. Yang sering tersedia tuh insentif kadang yang ke atas sekali atau ke bawah. Nah yang sering dilupakan, yang di tengah Pak, misalnya untuk industri ya, nggak kecil-kecil amat, tapi gede juga enggak gitu. Apakah ada, padahal itu sering menjadi tulang punggung
ekonomi gitu ya. Sebetulnya bagaimana menyasar industri di tengah ini Pak? Ini UMKM, saya pernah belajar bahwa itu ada perbedaan istilah ya, bukan istilah, ukuran ya, UMKM dengan IKM. Ya. Jadi kalau berdasarkan undang-undang dan PP-nya juga ada, UMKM memang dibagi menjadi UMKM mikro, kemudian mikro UMKM kecil dan UMKM menengah. Nah menengah ini yang katakanlah sering beberapa pihak menafsirkan sebagai hollow in the middle gitu ya. Jadi yang mikro ke kecil, tapi kecil kemudian menengah dan menengah ke besar itu menjadi sulit. Nah ini yang menjadi masalah kita untuk tadi bagaimana memperkuat. Tapi kalau bicara masalah insentif tadi, sebetulnya insentif itu berlaku untuk semua Bu. Mau kecil, mikro, menengah maupun besar itu semua dapat. Jadi sepanjang dia menyalurkan pembiayaannya itu green, kategori green menurut Bank Indonesia, itu otomatis dapat tadi yang 0,5% atau total 35 triliun tadi. Perbankannya ya, harapannya perbankan kemudian memberikan pricing lebih murah. Nah kalau untuk yang ini hanya untuk tadi UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah saja. Mungkin nanti perlu ada penerjemahannya ya, kalau ke industri itu di levelnya di mana? IKM, industri kecil dan menengah itu enggak selalu sama dengan UMKM. Ya, mungkin nanti di diskusi yang berbeda. Ya, baik kalau gitu terima kasih. Saya ingin beralih ke Pak Joko. Nah tadi makro, sekarang ke mikro ya Pak. OJK memiliki tanggung jawab mengawasi ya lembaga keuangan baik bank maupun non bank, dan ini banyak sekali dari segi jumlah juga tipenya ya Pak ya. Nah sejauh ini kita sudah mendengar OJK punya roadmap ya Pak, beberapa peraturan juga yang terkait dengan keuangan berkelanjutan. Itu juga ada taksonomi ya Pak. Dari beberapa inisiatif ini mungkin bisa Bapak sampaikan yang lebih spesifik ke industri dan juga ke bagaimana upaya OJK untuk mendorong agar bank dan karena kita masih sangat mengandalkan perbankan ya Pak, untuk lebih meningkat lagi dukungan pembiayaannya untuk industri hijau. Langsung dijawab? Iya Pak, banyak ya. Cukup, saya masih nunggu. Saya pikir masih ada kelanjutan. Ada Pak, itu satu chapter dulu. Baik, makasih Bu Santi, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum menjawab itu ya, saya ingin menyampaikan bahwa konsep pembiayaan hijau yang selama ini kita diskusikan, itu kalau di OJK itu kita punya konsep namanya keuangan berkelanjutan. Jadi mungkin seperti ya mirip-mirip lah yang dibangun oleh Kementerian Perindustrian, ingin membuat ekosistem green industry gitu ya. Kita juga bersama dengan stakeholders terutama Kemenq dan Bank Indonesia serta industri jasa keuangan lainnya juga kita ingin membangun namanya ekosistem keuangan berkelanjutan. Nah sebagai suatu ekosistem jelas ini bukan kerja yang kecil dan sebentar, jadi memang dilakukan secara bertahap. Jadi kita sudah mulai, cerita sedikit boleh ya backgroundnya supaya punya gambaran yang utuh. Di 2015 itu tadi Bu Santi menyebut ada roadmap ya, betul. Jadi kita sudah punya roadmap keuangan berkelanjutan namanya. Itu timingnya itu bertepatan dengan kita menandatangani Paris Agreement. Jadi OJK mendukung penuh komitmen pemerintah untuk mencapai net zero emission misalnya di tahun 2060 atau lebih cepat. Nah Kementerian Perindustrian rupanya memilih yang lebih cepat ya, 2050 kalau saya tidak salah menyimak tadi. Nah bagaimana cara OJK dan lembaga keuangan untuk mendukung komitmen pemerintah tersebut? Nah tentu kan tadi juga disampaikan memerlukan pendanaan gitu ya, memerlukan pembiayaan. Nah pembiayaan ini jelas perlu didukung ya, didukung. Nah cuma pertanyaannya bagaimana kita mendukungnya? Apa ukuran atau standar yang digunakan ketika misalnya suatu lembaga jasa keuangan harus atau ingin menyalurkan pembiayaan ke sektor yang dikategorikan hijau? Nah itu
belum ada waktu itu. Jadi sudah ada tapi namanya taksonomi hijau, Indonesia kita punya taksonomi. Tapi kemudian dalam perkembangannya ternyata konsep taksonomi hijau itu tidak cukup. Jadi kita lebih ingin lebih dari itu, artinya beyond green taksonomi. Kita bangun namanya taksonomi untuk keuangan berkelanjutan. Jadi tidak hanya hijau, tidak hanya misalnya memperhatikan kelestarian lingkungan gitu ya, emisi, tapi juga ada aspek sosialnya. Jadi kita ingin ekosistem keuangan ini kita namakan keuangan berkelanjutan, artinya keuangan yang mendukung aktivitas-aktivitas yang sejalan dengan upaya-upaya untuk mengurangi emisi dan juga menghormati hak asasi manusia misalnya gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan? Kita tahun 2015 kita buat roadmap, 2017 kita sudah, jadi kurang lebih kan kita mulai 10 tahun yang lalu ya, ini perjalanan cukup panjang dan masih terus berjalan ke depannya. 2017 kita keluarkan regulasi namanya peraturan OJK tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. Nah, intinya ada dua yang diatur di situ. Pertama, untuk lembaga jasa keuangan mereka wajib menyusun namanya rencana aksi keuangan berkelanjutan. Apa itu? Paling tidak memuat tiga komponen. Pertama, dia harus memiliki atau mengembangkan produk atau jasa keuangan berkelanjutan. Kedua, dia harus mengembangkan kapasitas sumber daya manusianya. Ketiga, dia harus mengembangkan organisasinya. Jadi ya kurang lebih harus ada tata kelolanya, harus ada orangnya, harus ada SOP-nya. Kalau perlu ada unit khusus yang menangani ESG misalnya, Environment and Social and Governance. Jadi lengkap lah gitu ya. Dan mereka harus membuat itu di awal rencana bisnis mereka. Nah, di akhir periode dia harus membuat laporan. Jadi ada dua tadi rencana, satu lagi laporan keberlanjutan namanya. Dia harus melaporkan kepada publik. 3 aspek tadi ya Pak ya? Ya, ketiga aspek tadi kepada publik bagaimana implementasi dari rencana yang sudah dia buat di awal. Produknya seperti apa gitu ya Pak ya? Jadi kinerja keberlanjutannya seperti apa gampangnya gitu lah. Tercermin di dalam laporan keberlanjutan. Dan ini harus dipublikasikan ke publik untuk sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan pembiayaan berkelanjutan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Nah, ini pada akhirnya nanti juga kan akan memberikan value ya kepada perusahaan itu seberapa besar komitmen mereka dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Ada evaluasi dari OJK Pak, udah lama juga kita ya dan berproses di sini. Laporan sudah masuk, apakah ada misalnya perubahan dalam hal persepsi mengenai risiko, karena banyak hambatan dalam mengakses pembiayaan ke bank ataupun non bank itu karena mereka persepsi risiko mengenai suatu proyek energi efisiensi atau renewable energy masih tinggi. Antara lain misalnya karena mereka nggak begitu memahami teknologinya seperti itu. Apakah selama dari beberapa tahun ini ada perbaikan, dan juga tadi mungkin sudah disebutkan juga oleh Pak Kurniawan ya, yang lain apakah ada perbaikan dari lembaga keuangan kita terkait dengan produk mereka untuk industri hijau atau ekonomi hijau? Ya betul, jadi kalau untuk pembiayaan hijau tentu di samping ada peluang pasti ada risikonya gitu ya. Dan ketika lembaga jasa keuangan atau bank pada khususnya ketika memberikan pembiayaan atau kredit hijau, tentu mereka juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu OJK mengeluarkan panduan namanya Climate Risk Management and Scenario Analysis. Jadi kayak semacam stress test. Ketika misalnya bank menyalurkan pembiayaan ke sektor tertentu yang tergolong industri hijau misalnya, mereka harus bisa mengakses kira-kira resikonya apa yang ditimbulkan dari pembiayaan itu. Nah, karena kan tadi Pak Agung sudah menyampaikan risiko perubahan iklim itu kan bukan wacana lagi ya. Kita sudah rasakan sendiri langsung dampaknya, dan konon katanya udah melampaui threshold 1,5-2 derajat
Mudah-mudahan bisa turun lagi, saya nggak tahu malam. Jadi kita sudah melampaui sebenarnya yang diharapkan suhu global itu tidak lebih dari 1,5 derajat. Nah, apa namanya? Artinya resiko itu sudah ada dan ini harus diperhitungkan dalam praktek bisnis mereka nih, bisnis LJK-nya. Nah ini yang kita sedang kembangkan namanya climate risk stress test. Jadi ada semacam tools gitu untuk mengukur seberapa besar resiko dari dampak perubahan iklim. Nah sejalan dengan itu peraturan OJK yang tadi penerapan keuangan berkelanjutan pun kita sedang tinjau lagi, kita sedang lakukan amandemen untuk apa? Untuk mencoba mengadopsi perkembangan standar pengungkapan keberlanjutan yang berlaku secara global. Jadi gampangnya kalau yang tadi itu yang esitis kan kita ingin melihat seberapa impact yang diberikan oleh lembaga keuangan itu kepada lingkungannya gitu ya, pada sosialnya. Nah nanti dalam laporan keberlanjutan yang baru, mudah-mudahan tahun depan bisa kita terbitkan, itu juga harus bisa melaporkan dampak dari perubahan iklim itu ke kinerja keuangan dia, arus kas, modal, macam-macam. Jadi nanti ada double materiality lah istilahnya, ada dua aspek yang dilaporkan. Saya ingin menindaklanjuti sedikit lagi untuk terkait dengan produk Pak. Saya yakin dari industri sangat-sangat berminat mengenai produk yang dikeluarkan oleh perbankan atau yang non perbankan. Ada perkembangan nggak contoh-contoh yang mungkin dihasilkan oleh inovasi gitu ya dari lembaga keuangan sebagai akibat dari penerapan roadmap maupun peraturan-peraturan terkait keuangan berkelanjutan dari OJK? Ya. Saya rasa ada ya kalau mau dilihat langsung dari laporan keberlanjutan itu mereka sudah publikasi. Jadi ada kemajuan dan tidak hanya di bank Bu, jadi di pasar modal misalnya kita kan juga dorong untuk penerbitan green bond atau green sukuk atau malah diperluas lagi sekarang jadi sustainability bond, sustainability link bond dan sukuknya gitu. Dan kalau garansi gimana Pak? Yang sering dikeluhkan kan adalah garansi gitu kan. Maksudnya garansi penjaminan. Jadi kadang-kadang suatu project itu tidak cukup hanya dengan loan gitu. Karena dianggap tadi ada perceived risk, jadi membutuhkan ada instrumen lain untuk memitigasi risiko. Itu juga sedang kembangkan. Karena gini Bu, kalau lembaga jasa keuangan itu kan variasinya bermacam-macam ya. Yang paling maju bisa kita katakan perbankan dan pasar modal. Sementara yang tadi Ibu sebut misalnya penjaminan atau asuransi itu kan mungkin relatif kurang lebih maju lah dibanding dua sektor yang lainnya. Nah sekarang sedang kita sudah kembangkan juga pemikiran dan nanti dituangkan dalam roadmap bagaimana peran lembaga penjaminan dan asuransi itu dalam mengcover risiko yang ditimbulkan. Karena memang betul risiko itu kan bisa kita tanggung sendiri, bisa juga dialihkan ke pihak lain gitu ya. Nah sekarang mungkin yang perlu dicermati adalah bagaimana menghitung risiko akibat perubahan iklim itu sehingga si penjamin itu bisa mengcover risiko tersebut gitu. Contohnya misalnya ada asuransi tematik misalnya, parametrik misalnya. Jadi memang asuransi itu tidak dibayarkan senilai dari kerugian yang dihasilkan, tapi dari parameter-parameter tertentu. Misalnya untuk saya akan menjamin kalau tadi Pak Agung bilang ada kenaikan permukaan air laut sekian karena dampaknya akan banjir dan sebagainya itu. Nah itu bisa di cover itu oleh asuransinya gitu. Cuman secara teknisnya memang belum sampai belum sampai ada suatu guidance yang final gitu, masih dalam tahap diskusi. Jadi tapi arahnya akan kita kembangkan ke arah sana. Baik, Ibu dan Bapak dari tadi sebenarnya di layar ada barcode, kalau ingin mengajukan pertanyaan bisa menggunakan barcode itu. Kita masih punya waktu, saya ingin memberikan kesempatan, pertanyaannya diajukannya memang melalui online ya, nanti akan saya bacakan ketika pertanyaan tersebut tampil di layar.
Sambil menunggu pertanyaan tersebut, mungkin saya ingin kembali lagi ke Pak Robi ya. Jadi kita bicara tadi mengenai ekosistem, bagaimana memperkuatnya. Salah satunya memastikan sinergi di antara pihak-pihak yang ada di dalam ekosistem itu. Nah kalau ekosistem tuh idealnya memang full lalu tadi kuat ya. Tapi seringkali ya seperti sekarang kita ya karena kita memang belum lama memulai transisi ini. Jadi masih ada gap, masih ada kesenjangan dalam ekosistem tersebut. Dalam pandangan Pak Robi saat ini mungkin bisa jadi kontribusi juga ya untuk para pemangku kepentingan dan kita bisa diskusikan mungkin solusinya nggak bisa hari ini untuk mendorong industri mencapai emisi nol bersih di 2050. Sekarang juga industri itu bisa tumbuh dan kompetitif, berdaya saing. Sekarang ini menurut pandangan Pak Robi, apa sih di ekosistem itu yang gapnya, yang perlu terutama dari sinerginya, apakah juga mungkin kebijakannya yang masih kurang dan karena Bapak juga di Bappenas menangani industri ya Pak ya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Santi. Jadi begini, apa yang pemerintah bisa lakukan adalah regulasi dan juga insentif. Jadi seperti itu. Nah, kalau tadi ditanyakan untuk para pelaku usaha industri, mereka untuk bisa berkontribusi pada net zero emission, maka sebenarnya adalah mereka harus bisa membangun dan mengganti teknologi menuju teknologi yang hijau. Nah, shifting teknologi menuju teknologi hijau dari yang mereka lakukan pada teknologi konvensional, it means cost. Nah, lagi-lagi kita tidak mau membebani pelaku usaha untuk mereka beralih teknologi, shifting teknologi dari yang konvensional, yang brown ke arah yang hijau itu that's mean additional cost for them. Nah ini bagaimana pembiayaan, itu jadi intinya gitu, bagaimana pembiayaan itu bisa bersinergi, bisa menjadi salah satu yang bisa membantu mereka gitu ya untuk para pelaku usaha untuk bisa mereka melakukan shifting teknologi. Bagaimana regulasi pemerintah itu bisa mendukung ke arah sana. Tentu saja ada stick and carrot ya. Jadi kadang harus ditekan dengan aturan mereka baru mau gitu ya. Dan juga harus ada carrotnya. Apa yang bisa insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah sehingga para pelaku usaha atau para pelaku industri itu bisa berkontribusi pada komitmen global nih penurunan emission. Nah, kami di pemerintah memang dalam melakukan di Bappenas khususnya ketika melakukan perencanaan memang kita ada beberapa skenario sebenarnya Bu yang yang kita juga terapkan untuk menerapkan strategi kebijakan seperti apa gitu ya yang kira-kira ini bisa terimplementasikan dengan baik di lapangan. Kita tahu kondisi sekarang sangat dinamis, pertumbuhan kita punya target tapi pertumbuhan juga sangat dinamis pergerakannya. Kita tidak pernah tahu apa kebijakan dari for example reciprocal Trump gitu, itu salah satu yang that shock ya untuk pengembangan investasi dan usaha. Dan kita juga tidak pernah tahu nanti ke arah mana gitu tren pengembangan industri secara global. Nah tentu saja ini yang kemungkinan tersebut yang menjadi pertimbangan kami dalam perencanaan seperti itu. Kalau di komunitas kami itu ada istilahnya scanning horizon Pak, ya kan, kalau bahasa Indonesia memindai cakrawala gitu. Saya pakai bahasa itu. Jadi artinya mengantisipasi kira-kira apa sih yang bakal ada di depan ya. Mungkin itu maksud Bapak, kita perlu ngumpul dan mencurahkan pemikiran ya Pak, karena ini tantangannya besar sekali ya. Ketidakpastiannya luar biasa. Oke. Jadi more brains ya Pak,
untuk menumbuhkan dan memperkuat sinergi ya Pak. Ya, Baik. dan itu juga bukan menjadi pemerintah tidak stand alone, jadi kontribusi dari para pelaku usaha, filantropi, teman-teman di bahkan akademisi sekalipun itu juga menjadi ya kami sangat menghargai Pak kalau Yes. kementerian atau instansi pemerintahan lain itu kalau mau merumuskan sesuatu ngajak-ngajak gitu Pak. Kami juga ada keahlian gitu. Baik, sebenarnya saya ingin juga menaikkan pertanyaan sama ya mengenai ekosistem gap kepada yang lain. Tapi ini sudah ada pertanyaan di layar ingin saya bacakan untuk OJK nih Pak, untuk Pak Joko. Apakah ada hambatan teknis, regulasi atau pertimbangan strategis tertentu yang menjadi alasan mengapa data total pembiayaan hijau yang disalurkan oleh perbankan tidak secara terbuka ditampilkan, misal dilaporkan dalam laporan SPI atau SPS. Ini agak spesifik teknis, tapi mudah-mudahan Pak Joko bersedia menanggapinya Pak, silakan. Tentu bersedia Bu. Pertanyaannya bagus dari Bu Nanti nggak Fauzi. boleh turun Pak kalau bersedia. Pertanyaannya bagus ya. Jadi mudah-mudahan pemahaman kita sama ya. SP itu Statistik Perbankan Indonesia, benar nggak? Yang tanya ada di sini atau di Iya mungkin. online? Ya, Ibu SPI ya. Iya. Saya juga nggak berani menerjemahkannya. Iya. Kalau mau melihat apa data pembiayaan hijau, ya kita sebut aja begitu ya. Ibu bisa lihat di laporan keberlanjutan masing-masing bank. Di situ tempatnya dia melaporkan kinerja keberlanjutannya istilahnya. Nah, tapi pesan saya hati-hati karena gini, kita sedang coba gini, ketika mereka membuat laporan keberlanjutan, kinerja keberlanjutan di laporan keberlanjutan itu, ya kalau boleh dibilang selama ini menggunakan standar yang berbeda-beda. Jadi rawan greenwashing lah. Karena standar hijau itu belum ada yang belum punya standar yang sama. Oleh karenanya OJK Standar hijau seluruh standar dunia hijau untuk atau di Indonesia aja? Indonesia. Oke. Di Indonesia. Dan tentu ketika kita membuat standar hijau itu kita sebut taksonomi keuangan berkelanjutan ya, TKBI, itu kita jaga interoperabilitasnya dengan taksonomi di ASEAN dan EU. At least untuk kategori yang hijau ya, kan ada hijau ada transisi. Nah, dengan adanya TKBI, sekarang kita coba piloting nih, masih piloting ya. Jadi nanti yang laporan keberlanjutan ke depan, untuk laporan keberlanjutan ke depan, kita akan gunakan taksonomi sebagai standar hijaunya, sehingga nanti bisa saling diperbandingkan tuh kinerja keberlanjutannya, kira-kira gitu. Jadi nggak ada, kalau hambatan tadi apa istilahnya, pertanyaan hambatan regulasi nggak ada, cuma memang dulu kan kita masih rejimnya membangun awareness dulu ya. Nah, sekarang sudah banyak yang membuat laporan, cuma memang laporannya kan self assessment. Dan belum ada verifikasi. Nah, ke depan kita juga akan kembangkan sistem verifikasi supaya laporan keberlanjutan yang dilaporkan oleh bank itu memang reliable gitu ya, bisa dipercaya, bisa diverifikasi macam-macam. Jadi kita ingin istilahnya membangun rejim pelaporan itu yang lebih kredibel lah, yang lebih kualitasnya lebih baik lagi gitu. Mungkin bisa mengundang non pemerintah Pak untuk akademisi termasuk ya, untuk memberikan penilaian gitu, membantu OJK maksudnya atas laporan-laporan itu supaya ada pandangan lain gitu. Ya, intinya sih mereka sangat kita kita harapkan, kita dorong diverifikasi ya. Oke. Cuman belum diwajibkan gitu, belum diwajibkan karena memang kita ingin rejim peraturan kita tuh terkait keuangan berkelanjutan ya, kita arahnya tuh sebenarnya ingin mendorong ke arah ke market disiplin ya, ke disiplin pasar. Artinya mereka melakukan itu karena mereka punya kepentingan gitu loh, kesadaran bahwa saya harus melakukan aktivitas-aktivitas yang memang comply dengan semangat untuk memitigasi perubahan iklim misalnya gitu ya. Jadi ada actionnya dan memang nanti value-nya akan kembali ke entitas itu sendiri kan, benefitnya gitu ya, entah dari investornya maupun dari nasabahnya maupun stakeholder yang luas secara umum. Oke, makasih Bu Fauzi, semoga memuaskan ya jawabannya. Sambil menunggu, sudah ada lagi. Ini pertanyaannya ke
Pak Rizky ya, seandainya semua masyarakat menggunakan kendaraan elektrik yang notabene-nya pajak sangat murah, bagaimana menyelaraskan antara pemasukan keuangan dengan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan penurunan emisi karbon? Baik, terima kasih Pak Ahmad Ridho. Pertanyaannya sangat menarik sekali ini. Ini jadi kita berandai-andai jika semua masyarakat sudah beralih menjadi memakai kendaraan listrik semua. Bagaimana konsekuensinya terhadap penerimaan baik bagaimana konsekuensi terhadap hubungannya pertumbuhan ekonomi dan juga untuk penurunan emisi karbon. Mungkin pernah ada ini Pak, ada semacam dibuat modeling gitu, karena ini kan pakai asumsi-asumsi ya. Iya. Ada studi itu nggak Pak sebelumnya? Ketika terutama sebelum mengeluarkan peraturan insentif itu. Kalau yang terkait modeling, saya kurang tahu Bu. Mungkin ini di teman-teman di kebijakan ekonomi makro. Namun terkait dengan kendaraan listrik ini memang bisa dipahami bahwa salah satunya adalah adanya penurunan emisi karena kan kendaraan yang existing misalkan yang menggunakan bahan bakar fossil fuel ini kan mengeluarkan emisi yang cukup besar. Kalau dari sisi emisi memang ketika ketika masyarakat beralih menjadi kendaraan elektrik semua, otomatis emisinya bisa dikatakan nol kalau completely beralih ke sisi kendaraan kendaraan listrik. Di sisi lain, ini kan membangun ekosistem baru, ekosistem kendaraan listrik di industri. Ini salah satu harapan ke depan terkait dengan ekosistem dari kendaraan listrik ini di mana menjadi new source economic growth di dalamnya. Terkait dengan potensi dari penerimaan karena tidak adanya pajak di kendaraan listrik ini terkait dengan insentif mungkin ini pendapat saya pribadi ini di tahap awal memang pemerintah mengeluarkan insentif fiskal untuk kendaraan listrik agar masyarakat berlomba-lomba berpindah ke kendaraan listrik. Namun bisa saja di masa mendatang ini insentifnya dikurangi seiring dengan semakin masifnya perpindahan ke kendaraan listrik. Namun tetap ini tergantung dengan equilibrium nanti equilibrium di ekonominya nanti seperti apa. Ya. Kan gitu. Ya, jadi memang masih perlu terus dilihat beberapa aspeknya ya Pak. Sebenarnya yang menurut kami cukup signifikan adalah kalau kita tidak lagi menggunakan EV itu tidak lagi menggunakan BBM yang kita separohnya atau mungkin saya nggak tahu berapa persen itu impor kan. Ya kan itu dengan dolar terus kuat terhadap rupiah ya lumayan kan menghemat anggaran kita. Terus kemudian juga tapi memang di sisi lain ya ini kan kita penggunaan kendaraan yang ICE ya combustion engine ini kan sudah meluas termasuk ke dalam maintenance-nya gitu kan, dan kita juga merupakan salah satu negara dari mata rantai produsen kendaraan ICE kan, internal combustion engine. Jadi di situ kan berarti ada yang kehilangan usaha, pekerjaan gitu ya. Jadi memang ini ada berbagai hal yang perlu dihitung lebih lanjut. Tapi juga bukan berarti harus kemudian berhenti, terlalu pusing nih gitu, udah nggak usah deh. Nah tadi pagi Pak Menteri Perindustrian mengatakan bahwa jalannya panjang, tidak mudah, tapi kita harus on gitu melakukannya. Jadi memang bertransisi itu hampir di semua negara, bahkan saya bisa bilang semua negara, hitungannya tidak ada yang straightforward, tidak ada yang mudah. Oke, baik, sambil menunggu sudah ada, ternyata sore-sore banyak sekali pertanyaannya. Untuk semua panel,
dari Pak Sachin Gopalan. Menurut Anda dalam skala 1 sampai 10 seberapa besar kesediaan industri di Indonesia untuk bertransisi menuju industri hijau? Apakah mereka bersedia atau perlu diberi insentif atau penalti? Apakah perusahaan memerlukan program pengembangan kapasitas yang akan melatih staf mereka agar siap mencapai nol emisi? Nah, ini ada 3 pertanyaan, mungkin Pak Sachin peneliti ya, jadi borong. Yang pertama dulu, karena diminta ke semua panel, 1 sampai 10, seberapa besar kesediaan industri Indonesia untuk bertransisi menuju industri hijau? Oh sorry, masih terkait dengan yang kedua ya. Apakah mereka bersedia? Perlu diberi insentif atau penalti? Kalau diberi penalti itu katakanlah 1, jadi kalau ditakut-takuti baru mau gitu ya. Kalau bersedia katakanlah 5. Nah kalau yang oke, saya mau kalau dikasih insentif katakanlah 3. Nah, menurut Bapak-bapak ini kita ada di 1 sampai 5 di mana? Pertanyaan itu. Nah, berikutnya adalah apakah perusahaan memerlukan program pengembangan kapasitas yang akan melatih staf mereka agar mencapai nol emisi? Oh, ini mungkin harus tanyakan ke perusahaannya ya. Oke, silakan. Ini assessment untuk Bapak-bapak dari kementerian terkait, tapi terkait penting banget gitu terhadap upaya Kementerian Perindustrian, upaya sektor industri. Seberapa siap sih? Ya, silakan Mbak. Jadi kalau 1 sampai 10, kalau 5 sih. Kalau sampai 5 ya Bu. Kejauhan. Oke, let's say kita anggap di 4 Ya. dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Oke. Jadi ada insentif tentu saja gitu. Yang kedua adalah tidak memberatkan dari pelaku usaha, baik itu dari segi finansial atau dia harus menambah capex atau apa sebagainya. Yang ketiga ya tentu saja tadi dukungan regulasi. Regulasi is not necessary that it should be law enforcement atau ditekan, tapi juga ada tadi yang saya seperti bilang, market discipline gitu ya menurut Pak Joko. Betul. Ya. Jadi ya ada stick and carrotnya. Jadi seperti itu. Jadi memang seperti itu. Kalau menurut kami ya, ini secara pribadi ya. Iya. Oh, tenang Pak. karena mungkin iklim usaha kita tidak ya masih the cost is ya masih sesuatu yang itu sangat berpengaruh dalam investasi ya. Jadi seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan sebenarnya gampang tapi jawabnya cukup susah ini. Ya. Angka aja langsung. Jadi 1 sampai 10 ya Bu tadi? Ya, 5 kali 10 tuh agak terlalu range, maaf ya Pak Sachin ya. Saya improvisasi. Kalau langsung mungkin saya cenderung di tengah-tengah aja Bu, di 3. Oh 3, oke. Kenapa? Kalau ini kan sebenarnya kan industri tidak bisa dipukul rata. Namanya industri kan tergantung dari market driven. Ketika dari sisi market memang menggendaki ada produk-produk hijau, mungkin industri akan beralih dengan sendirinya. Meskipun perlu tetap ada insentif dari pemerintah di dalamnya. Mungkin singkatnya tergantung dia orientasi ekspor atau orientasinya. Oke, baik. Silakan Pak Kurniawan. Iya, saya pribadi kalau misalnya boleh diperkenankan, saya pasangnya 3,5 Bu. Oke. Kenapa 3,5? Kenapanya Pak? Karena Itu memang lebih tadi penting. Bu, secara risiko iklim itu nyata. Oke. Sudah kita hadapi bersama, jadi ibaratnya tidak ada langkah untuk ke belakang untuk kita kemudian, oh saya nggak termasuk yang terkena. Semua bakal terkena dan ini risiko iklim ada risiko sistemik. Jadi memang ini mau nggak mau perbankan menuju ke sana. Tapi tadi kan tergantung pada kesiapan masing-masing. Beberapa yang orientasi ekspor mungkin sudah bayarnya itu mempersyaratkan ini mau nggak mau, kemudian sekarang sudah skala 5. Bagi yang mungkin sekarang menuju tapi mungkin perlu investasi tambahan mungkin di skala katakanlah 3 skala 4. Nah mungkin yang sudah tapi mungkin masih perlu waktu lebih lama mungkin 3 gitu Bu. Jadi memang ada range tadi dan memang ini sekaligus meskipun tantangan tapi juga bisa mendatangkan potensi pembiayaan yang besar dari luar. Tadi kebutuhan energi, kebutuhan pembiayaan ini paling nggak ada sekitar 281 miliar US ya untuk sampai dengan 2030 ini, dan itu bagi perusahaan maupun lembaga keuangan yang bisa menarik itu tentunya dananya ada di luar sana, dan orang cuman pengennya adalah jangan yang greenwashing, benar-benar investasi yang hijau gitu kan. Jadi memang ini perusahaan juga perlu adaptasi bagaimana menyiapkan diri untuk tadi
mendapat investor-investor baru yang pengen masuk dan memang mereka adalah maunya yang benar-benar green gitu Bu. Ya insentif tentunya dari BI juga sudah tadi seperti yang kami sampaikan dan ini merupakan karena tadi resiko bersama, langkah bersama maka tadi perlu ada sinergi antara ABG Bu. ABG itu akademisi, kemudian bisnis dan government. Government ini adalah kementerian lembaga. Jadi memang ini harus langkah bersama gitu Bu. Ya, makasih. Pak Joko, berapa Pak? Enggak 1 dong Pak. Pertanyaannya boleh ditampil lagi nggak? Oh iya, 1 sampai 10. Tapi saya bilang 1 sampai 5 aja biar nggak terlalu range. Pertanyaannya kesiapan. Seberapa siap menurut Bapak? Oh, saya nggak tahu karena gini, industri kan spektrumnya juga sangat luas ya. Kalau kita harus di KBLI aja ada berapa, yang 5 digit itu berapa. Jadi tergantung dari kesiapan masing-masing. Jadi ini menariknya ya kalau saya diskusi dengan Pak Apit masih ada. Itu kalau nggak salah kan beliau dan tim ya sedang menyusun kayak semacam roadmap gitu ya. Dan memapping, memprioritaskan, kan nggak mungkin saking banyaknya spektrum dan luasnya industri itu, kan nggak mungkin semua di sana. Ya, dikelompokkan yang terutama yang memang ada kontribusinya tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi emisinya besar juga gitu. Nah itu yang saya rasa yang perlu perlu didorong ya untuk menjadi yang angka 5 gitu ya. Yang selebihnya mungkin bisa di bawah 5 gitu. Jadi artinya memang harus komitmen bersama-sama lah. Supaya di angka 5 tadi itu. Baik Pak Joko, makasih. Kita sudah sampai di ujung acara. Sebenarnya kalau ada pertanyaan lagi kita masih kuat ya. Tapi sebelum mengakhiri, saya ingin cepat kata penutup cepat setengah detik dari Bapak-Bapak. Tadi kita sudah mendengarkan memang industri dengan keragamannya, kesiapannya kemungkinan juga berbeda. Tetapi apa yang Bapak bisa tawarkan gitu ya, harapan kepada sektor industri meskipun dengan keragamannya, mengingat sekarang tadi yang tersebutkan kondisinya tuh ketidakpastiannya luar biasa ya dari dalam maupun luar internasional. Dari sesuai dengan istilahnya apa tupoksi ya Pak, sesuai tanggung jawab masing, apa yang dapat ditawarkan untuk menjaga harapan bahwa ya tidak sendiri industri gitu Pak. Baik, jadi hijau, green ya, itu adalah masa depan kita. Jadi industri tidak hanya memikirkan benefit dan advantage, tapi juga memikirkan masa depan untuk anak cucu kita. Jadi bagaimana lingkungan yang terjaga itu harus dipelihara. Anda, Bapak Ibu, pelaku usaha industri, Anda tidak berdiri sendiri, pemerintah akan dukung dari belakang melalui insentif dan juga regulasi. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari sisi Kementerian Keuangan, ini tentu saja kita kan menggunakan instrumen-instrumen fiskal di dalamnya. Kementerian Keuangan sangat terbuka untuk ide-ide terkait instrumen-instrumen fiskal yang diperlukan untuk transisi hijau ini. Karena ini memang diperlukan untuk jangka panjang ke depannya. Dari sisi Kementerian Keuangan kita juga saat ini sedang membahas atau membahas RPP terkait dengan Komite Keuangan Berkelanjutan dengan BI dan OJK, di mana salah satu dari tujuan dari KKB tersebut adalah adanya pengembangan keuangan berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah dukungan untuk transisi hijau ke depannya. Mungkin itu Bu. Oke, kita tunggu ya Pak, makasih. Silakan Pak Kurniawan. Ya. Bank Indonesia tentunya berkomitmen untuk turut mendukung tadi mendorong ekonomi dan keuangan hijau, dan tentunya kata kuncinya memang seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu Santi, yaitu sinergi. Tadi langkah pertama sudah masing-masing antara Kemenq, BI, OJK sudah masing-masing memiliki kebijakan, tapi seperti yang disampaikan Kementerian Keuangan tadi, dalam waktu dekat akan ada PP mengenai Komite Keuangan Berkelanjutan, dan tentunya dengan sinergi 3 lembaga ini dan nanti juga melibatkan kementerian lembaga lain, juga para pelaku dan akademisi, tentunya akan semakin cepat terbentuk ekosistemnya dan semakin tercepat kita mencapai transisi energi yang sesuai dengan target yang diharapkan. Terima kasih Pak Joko.
Ya, Makasih Hidup ini pilihannya. Kita mau melakukan bisnis as usual atau kita mengubah paradigma bisnis yang lebih bertanggung jawab. Selama masih ada event-event seperti ini, saya kok optimis ya. Kita akan menuju ke bisnis yang lebih bertanggung jawab, termasuk di sektor industri. Dan kita akan dukung dari sisi antara lain disclosure-nya. Jadi kelihatan nanti kinerja keberlanjutan itu kan dari laporannya. Better information for better decision. Jadi kalau untuk mengambil keputusan yang tepat tentu harus ada laporan atau informasi yang tepat juga. Artinya laporan yang juga mengintegrasikan aspek perubahan iklim dalam bisnisnya. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan Ibu dan Bapak kepada panel kita yang sampai sore ini masih tetap semangat dan memberikan insight yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi atas kontribusinya, pemikirannya. Kita selesai ya, dan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Susanti Sitorus. Mohon berkenan kepada seluruh narasumber dan moderator untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami mengundang Bapak Apit Priyanugraha selaku Kepala Pusat Industri Hijau untuk naik ke atas stage dan memberikan token of appreciation, yaitu berupa sertifikat dan cenderamata berupa tanaman bonsai kepada para narasumber kita yang luar biasa serta moderator pada diskusi panel yang kedua pada hari pertama Second IGIS 2025. Pertama diserahkan kepada Bapak Joko Siswanto, Kepala Direktur Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya penyerahan token of appreciation kepada Bapak Kurniawan Agung, Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia. Selanjutnya token of appreciation diserahkan kepada Bapak Rizky Aulia Rahman, Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Keuangan. Dan selanjutnya penyerahan token of appreciation kepada Bapak Robi Fadila selaku Direktur Industri Perdagangan dan Peningkatan Investasi. Dan selanjutnya, the last but not least, Ibu Moderator, Ibu Susanti Sitorus selaku Direktur Eksklusif Virya ENB. Dan mohon berkenan untuk selanjutnya untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, izin saya arahkan dalam hitungan 3. Baik, kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Kita berikan aplaus yang meriah hadirin. Terima kasih dan kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat semula. Bapak Ibu peserta IGIS di Second IGIS 2025 yang kami hormati, sekali lagi kami ingatkan jangan lewatkan kesempatan istimewa yang ada di booth Gisco Green Industry Service Company yang ada di area Plenary Hall. Di booth ini Bapak Ibu sekalian dapat berdiskusi langsung mengenai bagaimana arah kebijakan dari Kementerian Perindustrian dan mewujudkan ekosistem industri hijau, di mana di dalamnya terdapat konsep Gisco untuk mendukung transformasi industri menuju industri yang lebih hijau dan berdaya saing global. Selain itu Bapak Ibu, tersedia juga link pre-assessment yang bisa diisi oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian. Melalui pre-assessment ini akan dipilih beberapa industri yang berkesempatan mendapatkan pilot project bersama Gisco, sebuah langkah awal menuju efisiensi energi, pengurangan emisi, dan peningkatan daya saing melalui inovasi hijau. Jadi sekali lagi jangan ragu untuk singgah, berdiskusi dan isi pre-assessmentnya di booth Gisco
Mari bersama-sama wujudkan industri hijau. Sekali lagi, ini adalah tanggung jawab kita.